Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Terima kasih tentunya Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Di edisi hari ini Kamis 19 September 2024, Bang Kumis ada di kawasan Carita. Dan perlu kami informasikan bahwa hari ini KPU Pandeglang melakukan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang. Dari Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia melaporkan. Rapat pleno penetapan DPT kali ini, mudah-mudahan ini adalah keputusan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ini adalah keputusan yang paling adil untuk kita dan juga untuk para pemilih di Kabupaten Pandeglang, sehingga daftar pemilih tetap yang kita dapatkan hari ini menjadi daftar pemilih yang paling akurat dalam mengakomodir semua hak pilih masyarakat Kabupaten Pandeglang pada pelaksanaan Pilkada di tanggal 27 November 2024 nanti. Dengan demikian, pertemuan ini kita cukupkan dan kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika ada sikap atau tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat pleno terbuka penetapan DPT ditutup dan disahkan. Sore, Bapak. Selamat sore. Pak, bisa dijelaskan untuk agenda kegiatan hari ini? Ya, agenda kegiatan hari ini itu adalah penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap pada Pilkada serentak tahun 2024, di mana kami melakukan rekapitulasi dari bawah, mulai dari rekapitulasi DPSHP yang dilakukan oleh teman-teman PPK, kemudian berlanjut menjadi penetapan DPT di tingkat Kabupaten Pandeglang yang hari ini alhamdulillah kita sudah laksanakan dan kita sudah tetapkan daftar pemilih tetap. Untuk yang hadir sendiri, Pak? Untuk kehadiran hari ini tentu kita melibatkan banyak orang, terutama memang para ketua dan anggota PJ Data Pemilih se-Kabupaten Pandeglang di Badan Edo kita, kemudian tamu undangan dari stakeholder pemerintah daerah, ada LO Bapaston, tingkat kabupaten juga tingkat provinsi untuk gubernur dan juga teman-teman Bawaslu. Itu yang kita undang. Nah, pada jalannya rapat tadi, apakah memang ada peristiwa-peristiwa yang jadi perhatian? Oh iya, jadi ada dinamika memang, karena memang kita membuka ruang untuk tanggapan dan masukan data untuk demi terwujudnya daftar pemilih tetap berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentu kami juga butuh peran serta dari stakeholder, terutama dari Bawaslu, hasil pengawasan data pemilih yang dilakukan oleh teman-teman pengawasan di tingkat kecamatan. Tadi memang ada beberapa hal, soal misalkan kita mengkaji ulang soal data TMS yang disampaikan oleh Bawaslu yang masih masuk ke dalam data pemilih, dan ada pemilih baru yang belum terdaftar ke data pemilih. Tentu kita cross check secara bersama-sama dan alhamdulillah semua data yang disampaikan dari Bawaslu juga sudah clear gitu, ditindaklanjuti. Apakah ada penambahan untuk data DPT sendiri dibandingkan dengan tahun sebelum? Penambahan data pemilih, penambahan data pemilih tentu dari tingkat DPS, daftar pemilih sementara ke penetapan DPT justru berkurang, sekitar 900-an. Tentu berkurangnya itu bukan tanpa ada alasan. Pertama, memang banyak yang pindah domisili atau yang terdaftar di beberapa kabupaten kota yang lain. Tentu kami bukan menghilangkan, jadi artinya sudah pindah pemilih di kita di Kabupaten Pandeglang ke kabupaten lain. Salah satunya itu. Kemudian juga ada yang meninggal baru-baru ini, kemudian terutama memang kebanyakan pindah domisili sih. Bisa disebutkan jumlahnya berapa sih yang sudah ditetapkan hari ini? Sekitar 900-an. Kalau di DPS kemarin yang kita tetapkan itu 995.230 pemilih. Nah, hari ini penetapan di DPT kita di pemilu di Pilkada serentak 2024 ini sejumlah 994.226. Kalau kita kurangi sih sekitar 900-an dari penetapan DPS ke DPT.
Nah, setelah dipenokan, apakah itu angka tersebut sudah terkunci? Apakah tidak akan ada perubahan lagi, Bang? Salah satu ditetapkannya DPT itu untuk kebutuhan logistik yang akan kita cetak, begitu ya. Pertama, memang dalam penyusunan daftar pemilih ini tidak lantas selesai pada saat penetapan DPT. Tentu kami masih ada ruang penyusunan lainnya, penyusunan daftar pemilih lainnya, itu ada DPPH namanya, daftar pemilih pindahan, dan DPTB atau daftar pemilih tambahan. Tentu nanti akan kita laksanakan setelah pleno terbuka tentang DPT ini ditetapkan sampai batas akhirnya H-7 sebelum hari pencoblosan. Jadi ada masih ruang pemilih tambahan dan pemilih pindahan begitu. Nah, Pak, kita kembali acara tadi malam di KPU ya, di mana ada penutupan waktu masa sanggah ya. Itu bagaimana perkembangannya? Kalau masa sanggah itu karena memang setelah publikasi DPS selama 10 hari kita menerima tanggapan dan masyarakat dari DPS untuk dilakukan pembaharuan. Nah, perbaharuan data itu kita lakukan, kemudian kita plenokan di teman-teman PPS dan PPK secara berjenjang. Itu sudah kemarin dilakukan per tanggal 2 sampai 3 September begitu ya. Kemudian terakhirnya itu kemarin di tanggal 11 September untuk teman-teman PPK. Maka DPS HP itulah perbaikan itu menjadi cikal bakal kami menetapkan DPT namanya. Hari ini alhamdulillah tanggal 19 September Indonesia kita rampung dan clear untuk penetapan. Berarti sudah tidak ada sanggahan lagi ya? Iya. Oke, terima kasih. Siap. Oh ya, satu lagi, barangkali ada pesan untuk warga Pandeglang, Banten pada umumnya dari KPU Baik, sendiri. Untuk warga Kabupaten Pandeglang, bagi teman-teman pemilih itu untuk bagaimana kita mengetahui kita sudah terdaftar dalam daftar pemilih apa belum, maka sedianya teman-teman pemilih se-Kabupaten Pandeglang mengecek nama kita di cek DPT online kpu.go.id. Jadi kita nanti bisa melihat di situ di mana kita terdaftar di TPS mana, begitu di TPS berapa, begitu ya, dengan cara melakukan cek nama kita, memasukkan NIK dalam cek DPT online, kemudian ikuti prosedur yang ada dalam cek DPT online itu. Nanti akan ada muncul nama kita, TPS di mana, desa dan kecamatan gitu. Selalu cek DPT online.